Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari yang cerah ini. Begitu banyak nikmat berlimpah ruah Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas dan hadir di masjid yang mulia ini guna melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku umat Islam, yakni melaksanakan salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan halaqah ilmiah, pengajian yang biasa dilaksanakan setiap pagi hari Sabtu. Mudah-mudahan niat tulus dan ikhlas yang terpatri di dalam hati sanubari kita masing-masing dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh yang merupakan perbekalan terbaik untuk menyongsong hidup dan kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan Allah sebagai khatamul anbiya wa imamul mursalin, yang wajib untuk kita teladani seluruh sepak terjangnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan Allah akan memberikan jaminan akan mendapatkan syafaat darinya. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian Masjid Al-Ittihad yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kita pada pagi hari ini adalah Nabiullah Ibrahim sang Abul Ummah wa Abul Anbiya. Kami ambil salah satu referensi adalah dari kitab sahih Qisasul Anbiya yang ditulis oleh seorang Al-Hafiz Ibnu Katsir. Kajian pada pagi hari ini yang berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim karena bertepatan dengan pada bulan inilah saudara-saudara kita yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan rukun Islam, yakni berziarah ke Baitullah, melaksanakan ibadah haji. Di mana kalau kita lihat di dalam sejarah, manasikul hajj itu betul-betul nampak jelas salah satu peristiwa yang terjadi atas baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabiullah Ismail. Saudara-saudara, kisah Nabi Ibrahim ini adalah sebuah kisah yang sangat menakjubkan, karena banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi
yang sangat patut dan layak serta harus untuk kita teladani, menjadi ibrah dan menjadi uswah di dalam kehidupan ini. Sebagai Abul Anbiya, setelah diutusnya sebagai Nabi dan Rasul, maka kalau kita pelajari secara detail, tidak ada satupun seorang Nabi dan Rasul kecuali silsilahnya sampai kepada Nabi Ibrahim. Kemudian sebagai Abul Ummah, yang dimaksud dengan al-ummah di sini adalah ar-rajul jami'u lihisadil khair, seorang yang terkumpul di dalamnya untuk segala kebaikan, sehingga kalau kita berbicara masalah iman, dialah seorang Abu Tauhid yang sangat mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah kaumnya yang begitu multi keyakinan dan akidah. Kalau berbicara masalah zikir, Nabi Sulaimanlah yang paling sangat untuk kita teladani. Kalau berbicara masalah sedekah, Nabi Ibrahimlah yang belum ada tandingannya. Kita kenal Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki 1.200 ternak, ya, 1.200 ternak. Ketika berkorban, ini belum ada tandingannya sampai sekarang. 1.000 ekor kambing, 300 ekor lembu onta, dan 100 ekor sapi. Saya rasa sampai sekarang belum ada nih. Ya, kita mau korban sapi aja masih mikir-mikir, ngitung-ngitung budget nih. Ya. Ini beliau. Ya. Saudara-saudara, beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, bahkan seorang ulul azmi, nabi dan rasul yang memiliki tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Kita tahu orang-orang yang diangkat menjadi ulul azmi, nabi dan rasul itu ada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit berbagi pengalaman dan cerita. Saya pernah napak tilas bumi para rasul, mulai dari negeri Mesir, setelah muter-muter sampai ke Iskandaria, kemudian saya berangkat menuju Palestina, melewati terusan Suez, kemudian sampai ke provinsi Santa Catherine dan Toba yang sempat dulunya itu dijajah oleh Israel. Akhirnya kita mendapatkan seorang panglima yang gagah dan berani bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Dua provinsi ini dibebaskan kembali, direbut kembali sebagai milik daripada Mesir. Bahkan Palestina pun juga sempat dibebaskan. Ya. Saya temukan di situ ada beberapa para nabi. Ada Nabi Saleh sebelah kanan jalan, makamnya sangat sederhana sekali, tempat yang tandus dan gersang, tidak ada pohon, tidak ada rumah. Ada makam beliau dengan para pengikutnya. Kemudian ada 12 sumur, ya,
yang pernah sejarahnya Nabi Musa alaihissalam ketika kaumnya kehausan, dengan memukul tongkatnya, idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu isnata asyrata ainan qad alima kullu unasim masyrabahum. Itu masih ada sekarang. Kemudian terus lagi ada makamnya Nabi Harun alaihissalam berdampingan dengan sebuah bukit yang termaktub di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Ada bukit Sinai di mana di situ Nabi Musa alaihissalam tinggal selama 40 malam. Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mendapatkan wahyu bernama kitab Taurat. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Kemudian terus sesampainya di Palestina, yaitu saya menemukan, dan pertama kali yang dikunjungi adalah sebuah kota tua, namanya kota Hebron, bahasa Ibrani, yaitu Habara, yang artinya dipersatukan, diperkumpulkan, dan ditautkan. Kota itu berada 32 km dari Komplek Aqsa dan 12 km dari Bethlehem, Baitul Laham, yaitu sebuah kota di mana Nabi Isa alaihissalam bin Maryam dilahirkan. Ya, di situ. Di Hebron itu ada masjid namanya Masjid Al-Khalil atau Masjid Ibrahim. Daerah itu dihuni oleh 12.000 kaum muslimin, 600 perkomplekan orang-orang Israel, dan 7.000 orang-orang Yahudi. Masjid itu diyakini sebagai Masjidil Haram, masjid yang suci oleh 3 agama, ya, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Yang dimaksud haram di sini adalah masjid yang mulia. Ya. Dilarang orang siapapun untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar kemuliaan dan kesucian masjid itu. Sekarang dikuasai oleh Israel. Di masjid itulah Nabi Ibrahim alaihissalam menetap dan dimakamkan bersama istrinya, yaitu Siti Sarah. Di situ menetap, di situ ada rumahnya, dan di situ juga dimakamkan beserta dengan keluarganya. Ada Nabi Ishak alaihissalam, ada juga Nabi Yakub alaihissalam, dan juga istrinya Nabi Ishak bernama Rifqah. Saudara-saudara, Nabi Ibrahim ini adalah begitu banyak Allah sematkan dan mendapatkan julukan-julukan, sehingga saya batasi dalam judul ini karena tidak mungkin untuk dikupas tuntas dalam satu kali pertemuan. Mendapatkan satu julukan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah, kekasih Allah, Habibullah, Khalilur Rahman, yaitu kekasih Allah, Zat yang Maha Rahman. Hal ini Allah sendiri yang menyampaikan dan mengabadikannya di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama
wajhahu lillah. Dan siapakah yang paling baik agamanya dan berserah diri dengan ikhlas dalam melaksanakan amal apapun, hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia adalah orang yang baik, terus melakukan kebaikan-kebaikan. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, yang tidak melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattakhazallahu khalila, dan Allah menjadikannya, memilihnya sebagai khalil, yaitu sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam sebuah cerita ketika Allah utus Israel untuk mencabut nyawa Nabi Ibrahim, datang menjelma menjadi manusia yang santun, yang ramah. Dia berbicara kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, arsalani Allahu li an aqbidha ruhaka. Allah mengutusku untuk mengambil, merenggut nyawamu. Nabi Ibrahim menjawab, ana khalilullah, saya ini kekasih Allah. Ana habibullah, adalah saya kekasih Allah. Hal hunaka habibun yaqtulu habibahu, apakah ada seorang kekasih membunuh kekasihnya lagi? Adakah seorang kekasih yang membunuh orang yang dikasihinya? Kalau ada, itu adalah kekasih palsu. Ini malaikat nggak bisa jawab, ya, langsung kembali laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ketika saya bertamu ke sana, mau saya cabut nyawanya, dia bilang ana khalilullah. Tidak mungkin Allah sebagai kekasih Nabi Ibrahim itu dia membunuh dan mencabut nyawanya. Kata Allah kepada malaikat Israel, sampaikan ke sana, tanyakan kepadanya, hal hunaka habibun, hal hunaka khalilun yakrahu liqa'a habibihi. Adakah seorang yang mengasihi, membenci, tidak mau bertemu dengan orang yang mengasihinya? Jadi wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah merupakan satu pertemuan zat yang maha pengasih kepada orang yang dikasihinya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika disampaikan itu oleh malaikat Israel, Nabi Ibrahim, silahkan kalau begitu cabut nyawa saya sekarang juga. Jadi kalau kita lihat di dalam sejarah ada dua, ya, ketika orang itu akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, itu dialog dulu, bahkan minta izin Nabi Ibrahim dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, apa sih Ibrahim itu? Ini kan bukan bahasa Arab, bahasanya bahasa Ibrani, bahasa Ibrani. Ya. Ibrahim itu adalah Abur Rahim. Ada yang mengatakan Ibrahim itu adalah Abur Rahim, seorang bapak yang memiliki kasih sayang yang luar biasa. Nabi Ibrahim itu memiliki peternakan. Peternakan yang banyak itu bukan untuk dijual,
Tapi sengaja diberikan untuk setiap tamu yang datang. Ada tamu datang dia sembelih 1 ekor. Ada tamu yang datang sembelih 1 ekor. Bahkan Nabi Ibrahim itu tidak mau makan kecuali dia bisa mengambil orang lain untuk bersama-sama makan dengannya. Ya ini Masya Allah. Pernahkah kita ketika datang tamu kepada kita kemudian kita sembelihkan 1 ekor kambing? Belum pernah kita. Ada tamu yang datang buru-buru motong ayam umpamanya gitu ya. Itu Nabi Ibrahim dia pot. Semuanya dihabiskan untuk menjamu tamunya. Maka orang yang pertama kali memuliakan tamu itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pernah di malam hari datang beberapa orang tamu laki-laki mengetok pintu. Assalamualaikum. Ya, Nabi Ibrahim jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bangun dari tidurnya tengah malam. Dulu itu kan rumah itu jarang, jauh dengan rumah yang lain itu. Ya. Tapi karena dia adalah seorang tamu, dalam keadaan tidur nyenyak, dijawab salamnya, dibuka pintunya, dan disuruh masuk ke dalam rumah. Dia tanya kepada Siti Sarah, wahai istriku, adakah sesuatu yang kita berikan untuk tamu ini? Ya. Kata istrinya, tidak ada, cuma ada seekor ada anak lembu itu, tinggal 1 itu. Ya udah sembelih, bikin gulai sekarang, gitu ya. Itu malam-malam istrinya ya, buat gulai kambing, kemudian setelah itu disajikan. Begitu disajikan, ini tamu nih, ada beberapa orang, dipersilakan oleh Nabi Ibrahim, silakan dimakan. Itu tamu cuma ngeliatin aja, tidak disentuh, apalagi dimakan. Kita bisa bayangkan kalau kita malam-malam dapat tamu kepada kita, ada 5 orang gitu. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita tidak akan jawab salam, tidurnya diteruskan. Tapi Nabi Ibrahim begitu, silahkan dimakan. Itu makanan tidak disentuh. Setelah diperhatikan, tamunya itu bukan hanya makan yang tidak disentuh, ternyata kakinya pun tidak menyentuh bumi, gitu ya. Masya Allah ya. Ternyata dia adalah malaikat yang ingin memberikan satu kabar kepadanya, kabar gembira, suatu saat nanti akan lahir dari Nabi Ibrahim, yaitu putra-putra yang menjadi nabi ya. Kemudian kenapa ini disebut dengan Abul Anbiya ya. Nabi Ibrahim memiliki istri bernama Siti Sarah. Siti Sarah itu kecantikannya luar biasa, cantik sekali secara iman, akidah, dan fisik ya. Diajaklah pergi menuju Mesir, dan di Mesir ada seorang raja yang zalim. Raja yang zalim ini dia punya kelainan. Setiap ada orang perempuan yang berstatus istri dari seseorang, itu dia pengen dia ambil dan kita jadikan istrinya. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada Siti Sarah, Siti Sarah, nanti kalau ada kaki tangannya raja yang zalim ini bertanya kepadamu, siapa kamu? Saya adalah saudaranya Ibrahim. Begitu juga nanti kalau saya ditanya, saya adalah saudaranya Siti Sarah, supaya tidak diambil sebagai istri, direbut si orang ya. Saking cantiknya dia tetap tidak percaya. Saya tidak percaya bahwa kamu adalah saudaranya Ibrahim. Raja yang zalim ini ingin menyentuhnya, tapi Siti Sarah berdoa kepada Allah dan doanya diijabah. Begitu mau nyentuh, langsung struk tangannya raja yang zalim ini. Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Tangan saya ini sehat, kok begitu mau menyentuhmu, kok nggak bisa apa-apa, jadi setruk. Tolong doakan saya tidak akan melakukan perbuatan yang keji ini.
Didoakan lagi oleh Siti Khalijah dan sembuh. Setelah sembuh tetap mau menyentuh juga. Didoakan juga oleh Siti Sarah bahwa akhirnya setruk lagi tangannya. Dia minta maaf dan tolong disembuhkan lagi, berdoalah kepada Tuhan. Akhirnya apa? Setelah sembuh didoakan, yang ketiga kalinya mau menyentuh Siti Sarah lagi. Akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibalas dengan setruk seluruh tubuhnya. Tidak bisa apa-apa, kecuali hanya bisa berbicara. Akhirnya apa? Dia merengek dan mohon, tolong berdoalah kepada Tuhanmu agar aku disembuhkan. Saya sama sekali tidak akan melakukan perbuatan yang sama. Begitu didoakan langsung sembuh kembali. Setelah sembuh, akhirnya panggil ajudan-ajudannya, wahai ajudan, tolong nih, orang ini keluarkan dari istana. Dia bukan orang biasa, dia adalah bangsa jin. Ini menurut raja yang zalim itu. Saking takutnya untuk didoakan sesuatu yang dapat membahayakan dirinya, maka akhirnya apa? Dia menghadiahkan. Ada satu riwayat dia adalah seorang budak. Ada riwayat yang lain adalah anaknya sendiri diberikan kepada Siti Sarah, ya, bernama Siti Hajar. Siti Hajar ini mempunyai umur setengah dengan Siti Sarah. Kalau Siti Hajar itu 15, berarti Sarah itu adalah 30. Akhirnya dipulanglah kembali ke Palestina. Sesampainya di sana dikawini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari dua orang inilah, dua istri yang dipegang oleh Nabi Ibrahim dari Siti Sarah, sudah umur 60 tahun. Sudah umur 60 tahun, akhirnya dia hamil. Berbarengan dengan Siti Hajar. Siti Hajar yang baru dinikahinya, kemudian juga dia melahirkan seorang anak. Dari Sarah lahirlah Ishak dan Yakub, yang makamnya ada di Masjid Al-Khalil itu. Dan dari Siti Hajar lahirlah Nabiullah Ismail alaihissalam. Karena peristiwa inilah maka Nabi Ibrahim diberikan julukan sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Saudara-saudara, kalimat Ibrahim itu di dalam Al-Quran disebut 69 kali. Ada di dalam surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Najm, dan lain sebagainya. Dan dia adalah merupakan jajaran para nabi yang berjumlah 25 orang. Tapi yang sebenarnya ketika Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa jumlah para nabi? Sangat banyak. Jumlah para nabi ada sampai 120.000. Riwayat yang lain ada mengatakan 124.000. Sedangkan jumlah para rasul itu ada 315.000. Ya, jadi sangat banyak sekali. Keturunan Nabi Ibrahim yang melalui Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan Nabi Yakub ini memiliki anak 12. Dari 12 inilah mereka yang mendapatkan julukan Bani Israel. Bani Israel. Nabi Ibrahim memiliki ayah di dalam Al-Quran bernama Azar, tetapi dalam kitab Taurat itu namanya Atam, ya, bernama Tarah, ya. Dalam Al-Quran namanya Azar, sedangkan di dalam kitab Taurat namanya Tarah. Tentu saja kita berkeyakinan dengan kitab kita sendiri sebagai umat Islam.
yang dijamin akan keasliannya sampai akhir zaman. Hal ini direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, itu surat Al-An'am ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya bernama Azar, atattakhidhu asnaman alihatan, apakah pantas engkau menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim kepada Azar, melihatmu dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi Nabi Ibrahim itu, Azar memiliki ayah, Azar itu adalah pembuat patung. Ya. Dia pembuat patung, kemudian patung itu setelah selesai dia perintahkan kepada anaknya. Ya. Nabi Ibrahim memiliki anak 3. Ya. Itu ada anaknya bernama Haran. Nabi Azar nih. Azar memiliki anak 3. Ada Ibrahim, Haran, dan juga bernama, ya ini agak saya lupakan. Ada 3 orang Tarah. Setiap selesai membuat patung ini, dia suruh tuh anak-anaknya, dia suruh Ibrahim, nih patung bawa, tolong jual. Begitu juga dengan Haran, ya, dia suruh jual tuh patung itu kepada anaknya, dijual. Ya, ini untuk 2 anak ini begitu laris. Setiap jualan patung laris, karena patung itu dijadikan sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Tapi Nabi Ibrahim tetap menjalani ketaatannya kepada ayahnya bernama Azar. Dia bawa tuh patung, tapi tidak ada satupun patung yang laku. Ya, tidak ada satupun patung yang laku. Kenapa? Kata Ibrahim begitu dia sajikan ini patung, ishtaru haza ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum syai'a. Belilah ini patung yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan tidak akan membahayakan. Jadi dia sajikan itu, dia berikan itu patung kepada orang lain untuk dijual, tetapi dengan kalimat ini, beli nih, tapi tidak ada manfaat dan tidak ada mudaratnya. Nggak ada yang beli, ya, karena dia adalah patung, tidak bisa melihat, tidak bisa bernafas, tidak punya nyawa. Ya, ini saudara-saudara, Nabi Ibrahim sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala fitrahnya. Di tengah-tengah dia hidup, ada seorang raja, ini dilahirkan kan di Irak, Babil gitu. Ada seorang raja Namrud itu, ya, yang sangat kejam dan sangat zalim. Namrud ini adalah raja yang dikenal orang yang pertama kali berinteraksi dengan iblis dan mempelajari ilmu sihir. Ini orang yang pertama kali, ya, dia membunuh ayahnya sendiri untuk mendapatkan satu kerajaan. Di saat itu kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mereka menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah api. Bahkan ada di antara mereka yang menyembah Raja Namrud itu sendiri. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah tertarik sedikitpun untuk menyembah tuh sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan itu. Karena apa? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang muslim. Ini yang sangat menarik, bahwa Nabi Ibrahim itu dicintai dan diakui oleh 3 agama sekaligus.
agama Yahudi mengklaim kalau Ibrahim itu adalah sebagai nabinya Abraham. Orang-orang Nasrani mengklaim bahwa Ibrahim itulah sebagai nabinya. Bahkan orang-orang yang musyrik sekalipun juga mengklaim bahwa Ibrahim itu adalah nabinya. Tentu saja kita sebagai umat Islam yakin dan pasti benarnya bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi kita, Nabi Muhammad, yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW kepadanya. Ya. Apakah klaim mereka itu benar? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada baginda Nabi Muhammad SAW membantah semua klaim-klaim yang ada itu. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 67, Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyya. Ibrahim itu bukanlah orang Yahudi, bukan orang yang beragama Nasrani, walakin kana hanifan muslima. Bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, wa ma kana minal musyrikin, tapi dia adalah seorang muslim yang lurus akidahnya, yang tidak pernah tercemar oleh kemusyrikan. Hanifan muslimah, agama yang lurus, keyakinan yang lurus, yaitu beragama Islam, bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Saudara-saudara, maka oleh karena itulah Allah perintahkan fattabi' millata Ibrahim, maka ikutilah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara-saudara, Nabi Ibrahim salah satu raja yang menguasai dunia. Ini ada raja dunia. Kalau Fir'aun itu hanya raja di Mesir saja. Fir'aun itu hanya di Mesir. Tapi ada, kata Imam Al-Mujahid, bahwa 4 raja yang mendapatkan gelar julukan raja dunia. Pertama Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua adalah Zulkarnain. Kita tahu Nabi Sulaiman alaihissalam kerajaannya bukan hanya manusia, tapi lintas makhluk. Ya. Saya pernah datang di Palestina, itu ada Masjid Marwani namanya. Komplek itu ya. Itu jadi kalau Palestina itu adalah merupakan satu komplek sama ya, tanah haram. Yang dimuliakan itu adalah tanahnya. Di situ ada 4 masjid. Ada Qubbatus Sakhra, ya, atau Dome of the Rock. Kemudian ada juga Masjid Burak, itu turun ke bawah, tidak begitu luas, tapi di bawah tanah, di mana di situ Rasulullah menanggalkan kendaraannya Burak ketika Isra sebelum Mi'raj. Kemudian ada Masjid Qibli yang kemarin kita lihat kerusuhan, di mana umat Islam dibantai oleh orang-orang kafir Quraisy. Dibantai oleh orang kafir, ya, orang-orang Israel, ya. Di situ Nabi Sulaiman alaihissalam ada, saya lihat ada 3 tiang. Tiang itu tingginya 10 meter, kemudian dibagi 2. Masjid di bawah 10 meter, kemudian di atas 10 meter. Ya, di mana tiang itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada jin-jin untuk membuat masjid. Wahai jin-jin, dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman duduk di atas kursi, memakai kacamata hitam, dan kalau sudah Nabi Sulaiman itu muncul keluar dari rumahnya, tidak ada satu pun yang berani menatapnya, termasuk para jin itu. Diperintahkan untuk mengambil pasir, mengambil batu. Wah, mereka sibuk. Yang malas dipanggil, dimarahin oleh Nabi Sulaiman AS. Duduk di atas bangku, kemudian memegang tongkat, ya, al-asa. Itu lama waktunya, sambil duduk memantau, mengontrol jin yang sudah membuat itu, ya.
Sampai-sampai saking lamanya itu, asalnya itu akala husis, ya, dimakan oleh rakyat. Dimakan oleh rakyat, akhirnya rapuh. Karena rapuh, dia yang dijadikan sebagai sandaran Nabi Sulaiman, ya, patah dan akhirnya Nabi Sulaiman jatuh. Ternyata dia sudah meninggal dunia. Begitu dia jatuh, tahu Zaid itu bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia, baru berani dia menatap itu dan akhirnya lari. Tidak selesai hanya ada tiangnya saja 3. Sekarang masih ada. Ini Nabi Sulaiman. Begitu juga dengan Zulkarnain. Keduanya muslim. Nabi Sulaiman dan Zulkarnain adalah muslim. Kemudian yang dianggap sebagai raja dunia itu adalah yang ketiga adalah Namrud. Ya. Kafir. Kemudian yang keempat adalah Ukhtun Nasr. Ya, yaitu orang yang pernah membumi hanguskan Palestina dan membunuh orang-orang Yahudi. Di situ, ya. Ini 4. Sedangkan Fir'aun adalah hanya raja Mesir saja. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita dalam sejarah ini napaktilas perjuangan Rasul Nabi Ibrahim ini, di mana ketika dia melahirkan anaknya, istrinya ini Nabi Ismail, Siti Hajar, kemudian yang masih menyusui, kemudian dibawa dari Palestina ke Makkah. Di Makkah itu hanya ada Ka'bah, namanya Bakkah. Ya. Bakkah itu adalah fondasi Ka'bah artinya. Karena ketika dibangun Ka'bah tersebut, kemudian zaman Nabi Nuh terjadi banjir bandang, akhirnya rubuh porak-poranda, tinggal hanya fondasinya saja. Fondasi itu namanya Bakkah. Kemudian dibangun kembali, direnovasi oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini artinya ketika datang ke sana, maka itu sudah ada. Ya, Ka'bah itu sudah ada. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bukan orang yang membangun Ka'bah, tapi merenovasi Ka'bah karena diterjang badai. Ya. Ditaruh di situ. Nabi Ismail masih kecil. Ya. Setelah ditaruh di situ tidak ada orang satu pun. Maka digambarkan di dalam Al-Qur'an fi wadin min ghairi zi zar'in. Di sebuah lembah yang tandus, gersang, curam, tidak ada pohon-pohonan, tidak mungkin adanya suatu kehidupan, air pun tidak ada. Tapi setelah ditaruh di situ Siti Hajar dengan Nabi Ismail, langsung Nabi Ibrahim itu pergi. Bingung Siti Hajar, kenapa? Mau kemana kamu? Kau tinggalkan kami berdua. Di sini tidak ada makanan dan tidak ada apa-apa. Ya, Nabi Ibrahim hanya nengok, menangis, terus jalan lagi sampai dipanggil 3 kali. Apakah ini merupakan perintah dari Allah? Nabi Ibrahim mengangguk dan berjalan di sana. Ya, ingin minum, ya, ingin minum karena cuacanya yang sangat panas. Kita tahu di sana kalau sudah musim panas itu sampai 50 derajat, sehingga kita harus minum minimal 1 gelas dan dalam waktu 1 jam. Kalau tidak seperti itu bisa dehidrasi, kehabisan cairan. Maka pernah banyak yang meninggal tuh gara-gara itu, ya, jemaah haji. Dia tinggalkan. Akhirnya apa? Tentu saja si ibu ini mencari air. Karena panasnya, di musim panas tidak ada pohon-pohonan, dia lihat di bukit Safa itu seperti ada air, padahal itu adalah fata morgana. Dia naik ke sana, ternyata bukan air. Dia turun, di tengah-tengah dia lari. Ya, antara bukit Safa dan Marwah itu kalau kita sa'i itu kan lari. Kemudian lari ini sengaja sebagai persiapan untuk naik lagi ke bukit Marwah. Karena di bukit Marwah itu ada air. Dalam penglihatan dia, padahal itu adalah merupakan fata morgana juga, bukan air. Sampai 7 balik. Ya, sampai 7 balik. Kemudian akhirnya turun di depan Ka'bah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum ada sumber Zam-Zam pada saat itu.
Ya, tapi dia bilang sambil lari-larian, zami berkumpullah air. Dan pada saat itu ada 3 hal. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa disitulah hentakan kaki unta Nabi Ibrahim yang akhirnya keluar air. Di situ keluar air karena kepakan sayap malaikat Jibril alaihissalam yang akhirnya di tengah-tengah yang tandus dan gersang itu keluar air. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Ismail yang masih kecil itu digendong bersama dengan Siti Hajar di depan Ka'bah. Anak kecil itu kan bergerak tidak teratur, ya taharraku biharakatin mudtaribatin, ya bergerak-gerak kaki dan tangannya. Akhirnya kakinya itu yang masih merah itu mengepak-ngepak, ya, menyentuh tanah kemudian keluar air. Nah ini ya saudara-saudara, yang akhirnya disitulah air Zam-Zam mulai keluar dan sangat banyak sekali, sehingga di Bendung takut terjadi satu kebanjiran. Ini adalah merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, orang yang dikasihinya, dan sehingga air tersebut luar biasa diminum jutaan manusia di seluruh dunia dan tidak pernah habis, sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menakdirkan kita untuk bisa berkunjung ke tempat-tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menziarahi para nabi dan para rasulnya untuk dijadikan ibrah dan uswah dalam setiap tindak dan tanduknya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Masih ada sebenarnya hal-hal yang lain yang berkaitan dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ketika dia dibakar oleh Namrud dan dia selamat dari kobaran api, dan malaikat Jibril alaihissalam turun, kemudian juga malaikat Mikail turun. Mintalah kepadaku, kata malaikat Mikail, sebagai malaikat yang berikan wewenang untuk menurunkan hujan, akan aku turunkan hujan sebanyak-banyaknya, api ini akan mati. Kata malaikat Jibril, berikan kepadaku wewenang untuk mematikan api dan akan membinasakan Namrud beserta para pengikutnya. Tapi Nabi Ibrahim, untukmu meminta aku tidak, tapi hanya kepada Allah lah aku meminta segala keselamatan. Maka diabadikan di dalam Al-Quran, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ini masih ada kaitan dengan masalah itu, namun keterbatasan waktu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya. Hadanallah iyaya wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.